Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, semangat sore. Mari dengan cepat kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Matius 2. Matius 2 ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana binatang itu nampak? Bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berkatalah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah firman yang digenapi. Firman yang digenapi. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Majus? Menurut sejarah orang Majus ini orang Turki, Saudara. Kenapa orang Majus ini dari jauh mencari bintang dan kemudian menemukan bintang itu ada di atas sebuah rumah, dan mereka masuk dan mereka melihat seorang bayi yang ada di pangkuan ibunya Maria, dan mereka mengeluarkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Mengapa mereka begitu antusias? Karena firman yang tergenapi, firman yang digenapi. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bisa melihat firman digenapi di dalam hidupnya, maka mereka akan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Apa artinya ya Bapak Ibu Saudara ya emas, kemenyan, dan mur? Bapak Ibu Saudara dengar, apa yang mereka bawa itu jelas nubuatan. Itu adalah satu tindakan nubuatan. Bapak Ibu Saudara, emas itu berbicara kemuliaan. Mereka memberikan kemuliaan. Dan Bapak Ibu Saudara, bait Allah semuanya disalut dengan emas murni. Semuanya yang berhubungan dengan Allah, selalu peralatannya dipersiapkan dengan emas semuanya, Saudara. Emas melambangkan kemuliaan. Dan mereka sedang bernubuat bahwa kemuliaan Kristus akan dinyatakan. Dan mereka membawa kemenyan. Saudara, kemenyan ini adalah dupa, persembahan. Hidup yang dipersembahkan. Bapak Ibu Saudara, hadiah ini adalah hadiah yang penuh makna. Di masa Natal ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau hidupmu mengetahui bahwa engkau menggenapi firman Tuhan digenapi dalam hidupmu, atau saudara melihat
bagaimana firman tergenapi, maka hidupmu dan apa yang kau lakukan itu adalah nubuatan. Sebagaimana orang Majus, mereka membawa emas kemenyan, dan kemenyan ini mereka sedang bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan dipersembahkan sebagai korban yang harum, dupa yang harum, untuk keselamatan semua orang. Dan mereka membawa mur, saudara. Mur itu rempah-rempah. Bapak ibu saudara, bagaimana mungkin mereka membawa persembahan yang sungguh aneh, tanda kutip. Ini bukan sekedar persembahan, tapi prophetic action. Adalah satu tindakan nubuatan keselamatan. Mur itu artinya rempah-rempah, di mana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dirempah-rempahi, dan akan bangkit kembali. Bapak ibu saudara, ketika firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara, saudara melihat bahwa hidupmu adalah menggenapi firman Tuhan sebagaimana orang Majus ini, mereka mengikuti firman. Karena semua tertulis di dalam firman yang dinubuatkan. Dan orang Majus ini termasuk pelaku firman, menyaksikan firman yang digenapi. Maka apa yang dilakukan itu adalah nubuatan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang dipersembahkan orang Majus telah digenapi, yaitu Tuhan Yesus dipersembahkan untuk menjadi pokok keselamatan dengan mati di atas kayu salib, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan sore hari ini? Kelahiran Tuhan Yesus kita memperingati dengan sukacita. Namun lebih daripada itu, hendaknya saudara menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang digenapi. Maka saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang melahirkan nubuat. Semua yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, ketika saudara mengerti, mengenal Tuhan Yesus, bahwa firman itu digenapi dalam hidup saudara, Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita. Saudara bersyukur karena saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan Tuhan Yesus adalah nubuatan yang disampaikan para nabi. Dan saudara seperti orang Majus menyaksikan bintang itu, dan bintang itu telah turun dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maka hidup Bapak Ibu Saudara akan berubah. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan itu selalu mengandung keselamatan. Katakan amin. Sejak saya menerima Tuhan Yesus, Natal itu datang dalam hidup saya tahun 98. Hari itu hidup yang saya persembahkan berhubungan dengan keselamatan. Saya menjadi orang yang rajin ibadah. Saya menjadi orang yang rajin baca Alkitab. Saya menjadi orang yang rajin berdoa, rajin pelayanan. Bahkan mulai tahun 98 sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kalau ibadah minggu itu tidak mungkin satu kali. Pagi dan sore selalu saya hadir. Ada rasa rindu saudara. Ada rasa lapar. Dan apa yang kita lakukan semuanya berhubungan dengan keselamatan. Persepuluhan saudara, persembahan saudara, talenta saudara, dan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan, semua dipersembahkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara telah melihat firman yang digenapi. Ketika orang Majus ini membaca di kitab suci, ketika orang Majus melihat nubuatan bahwa akan muncul bintang dari timur,
dari Bethlehem, saudara. Orang Majus ini mencari, dan oleh karena karya Allah, mereka melihat bintang itu berjalan, saudara. Bahkan Herodes mencoba untuk mengetahui di mana bintang itu dan mendengar bahwa ada orang Majus, dan orang Majus itu ahli perbintangan, saudara. Tapi rancangan Tuhan supaya orang Majus tidak memberitahu kepada Herodes, karena Herodes punya niat yang jahat. Bapak Ibu Saudara dengar Bapak Ibu Saudara pewahyuannya. Apa bedanya Herodes dengan orang Majus? Apa bedanya Herodes dan orang Majus? Kenapa Tuhan melarang orang Majus memberitahukan tentang bintang itu kepada Herodes? Bedanya adalah orang Majus melihat nubuatan Allah. Mereka membaca dari kitab nubuatan, kitab suci yang mengatakan bahwa akan muncul bintang dari timur. Dan mereka menyelidiki, mereka melihat firman yang digenapi. Herodes tidak. Herodes tidak menemukan firman yang digenapi, mereka cuma mendengar, Herodes cuma mendengar bahwa akan muncul nanti raja yang baru. Dia marah, saudara. Dia mencoba mencari tahu siapakah Yesus Kristus itu. Ini raja yang akan menyaingi saya. Makanya yang terjadi pembunuhan bayi-bayi waktu itu dilakukan oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara, jadi bedanya orang yang ketemu Tuhan Yesus bukan karena melihat firman yang digenapi. Mereka hanya melihat hal yang duniawi. Mereka yang hanya melihat Yesus Kristus sebagai tanda kutip yang alat mereka, sebagai alat untuk membuat mereka kaya, alat untuk membuat mereka sukses, sebagai alat untuk membuat mereka memiliki semua dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Itulah Herodes akhir zaman, orang-orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang-orang Kristen yang tidak melihat bahwa Yesus Kristus sebagai kegenapan firman Allah, kegenapan nubuatan. Sehingga yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan orang Majus. Saudara, kitalah orang-orang Majus. Orang-orang yang melihat bahwa Yesus Kristus adalah kegenapan firman, nubuatan yang disampaikan para nabi. Maka hidupmu penuh dengan nubuatan. Bukankah kesaksian Yesus Kristus adalah roh nubuatan? Makanya itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia firman yang digenapkan dalam kehidupan manusia, maka orang itu akan melahirkan nubuatan, kesaksian-kesaksian hidup yang berhubungan dengan keselamatan. Bapak Ibu Saudara dengar, setiap nubuatan selalu berhubungan dengan keselamatan. Nubuatan itu bukan ramalan nasib seseorang, tapi nubuatan itu berhubungan dengan karya Allah dari Alfa sampai Omega, dari yang awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, mari menyambut Natal ini. Jadilah seperti orang Majus. Apa yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Allah, apa yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Kristus, emas, kemenyan, dan mur. Hidup saudara yang saudara lakukan selalu berhubungan dengan nubuatan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Persiapkan diri saudara, maka itu melalui 24 pintu gerbang surga. Doa syafaat yang kita lakukan bersama-sama pikul tabut,
itulah emas, kemenyan, dan mur. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus akan senang karena ada persembahan yang harum yang keluar dari hidup kita. Dan apa yang kita kerjakan saat ini, itulah orang Majus akhir zaman. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan memandang Natal itu hanya perayaan orang Kristen. Jangan memandang Natal hanya kelahiran Tuhan Yesus saja. Tetapi pandanglah Natal itu sebagai kegenapan firman Allah. Dan itu digenapi dalam hidupmu, maka seluruh hidupmu akan menghasilkan nubuatan, emas, kemenyan, dan mur. Dan semuanya yang kau kerjakan selalu berhubungan dengan keselamatan. Pernikahanmu, keluargamu, ketika engkau memiliki anak, ketika engkau memiliki menantu, ketika engkau bekerja, apa saja yang kau lakukan Bapak Ibu, selalu berhubungan dengan nubuatan keselamatan. Maka itu kita bersama-sama memikul tabut Tuhan. Kita berdiri tiap hari 24 pintu gerbang surga. Inilah emas, kemenyan, dan mur. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Korepe shandara papapaso. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kamilah orang Majus. Kami rindu terus membawa emas, kemenyan, dan mur melalui kegerakan doa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami menerima Tuhan Yesus sebagai firman yang digenapkan. Hidup kami pun digenapkan dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan Kristus bersama keluarga kami semua. Ya Bapa, hidup kami sudah direncanakan dari mulanya sebagaimana Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami membawa emas, kemenyan, dan mur, mempersiapkan keselamatan bagi semua orang. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas sampai nanti malam jam 12, bahkan dini hari jam 1, biar mereka terus semangat seperti orang Majus. Dan juga Bapa, besok pagi kami akan doa pagi raya di Pondok Pemulihan Janti. Engkau hadir mengurapi kami semua. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus itu yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.